Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali mau mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman-Mu, karakter setiap kami semakin hari semakin disempurnakan. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Kudusnya Sebuah Ikat Janji. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 34 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani, yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian, haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini, kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang memegang sumpahnya dan menuntut kita untuk berpegang kepada sumpah. Apabila kita setia terhadap perjanjian dan sumpah yang kita buat, maka pada waktunya kita akan dibuat terkagum-kagum akan kesetiaan Allah terhadap sebuah sumpah. Perlahan, mari perhatikan apa yang terjadi pada waktu itu. Umat Tuhan, umat keturunan Abraham, telah jatuh dalam dosa yang mereka buat sendiri. Lalu Tuhan mengingatkan mereka, dan mereka mulai membangun kembali kehidupan yang benar, yang sesuai dengan isi perjanjian yang bapa leluhur mereka telah buat di hadapan Tuhan. Perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan adalah perjanjian tentang tahun pembebasan bagi budak-budak yang ada pada mereka. Pada waktu itu, Tuhan berkata di Keluaran pasal 21 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Isi sumpah ini harus dipegang teguh oleh semua umat Tuhan. Dan intisari
atau tujuannya sebenarnya adalah Tuhan menentang segala bentuk penjajahan dan perbudakan. Jadi apabila seseorang saudara kita sampai jatuh miskin dan terpaksa harus dijual sebagai budak, maka sesungguhnya dia hanya perlu bekerja keras selama 6 tahun. Itulah biaya tebusannya. Lalu setelah itu, dia harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Jadi sesungguhnya, semiskin-miskinnya manusia, sebesar-besarnya hutang yang dia miliki, bebannya hanya 6 tahun kerja keras seperti budak. Lalu dia harus dibebaskan dan diampuni. Namun, seringkali sifat serakah dan mau menang sendiri membuat manusia berbalik dari sumpah setia kepada Tuhan. Itulah yang terjadi pada zaman Yeremia. Saat itu, Yeremia pasal 34 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 mencatat, maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu, mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Hanya ada satu alasan kenapa manusia bisa berbalik seperti itu. Sebab sifat serakah yang ada pada kitalah yang membuat kita merasa sayang untuk melepaskan dan melakukan firman Tuhan, sehingga hal itu menjadi jerat bagi kita sendiri. Pagi ini, belajarlah untuk menghormati sakralnya sebuah ikat janji demi kasih kita akan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebenaran firman yang baru saja kami dengar, yang kembali mengajar dan menguatkan setiap kami akan betapa pentingnya sumpah yang sudah kami lakukan, sehingga kami mau terus melakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.